Saya mulai dengan kalimat ini. Kalau kita mendengar atau melihat kata dompet atau melihat dompet, itu mikir apa? Belum tentu. KTP apalagi. Salah, uang. Kartu nama, KTP apalagi. Keadaan gimana maksudnya? Tebal dengan tipisnya. Oh, keadaan tebal dan tipisnya. Yang berkata kalau kita melihat dompet langsung mikir uang, salah. Bisa gak isinya bon-bon hutang semua? Loh, ayo jawab dong. Ya toh? Nah, nota-nota itu. Nah, yang betul begini. Tiap kali kita mendengar orang berkata dompet atau kita melihat dompet, langsung pertanyaannya, isinya apa? Loh, betul tidak? Loh, saya tanya tidak, jawablah. Sebab dompet itu enggak selalu isinya uang. Ayo, kalau lihat wajahnya sih saya tahu semua. Semua kita pasti punya dompet, tapi sering enggak ada isinya. Loh, jawab iya atau tidak? Iya toh? Wih, ada orang dompetnya keren-keren, mahal-mahal. Tapi kosong. Nah, sadar nggak bahwa pikiran kita itu juga dompet? Kok nggak ada jawab? Hati kita itu juga sebuah dompet. Betul? Nah, maaf jangan marah. Ada nggak orang yang otaknya kosong? Maaf. Loh, saya tanya kok. Ada nggak orang yang otaknya kosong? Loh, saya tanya, jawab. Saya tanya, yang di rumah juga boleh jawab itu. Ada nggak orang yang otaknya kosong? Ada. Loh, kenapa kosong? Malas mikir. Loh, kalau pikir lain masih ada isinya itu. Ini kosong kok. Iya, malas mikir, nggak mau tahu. Ya, pen ya. Nah, bayangkan kalau ada seorang suami, berarti dia sudah punya istri, punya anak, tapi otaknya kosong. Kenapa tertawa? Yang menderita siapa? Istri anak. Pagi-pagi bangun mau ngapain? Nggak ada. Kenapa? Saudara, serius ini, kita bisa tertawa tapi ini serius. Kita kerja di perusahaan pemotongan kayu ini. Bisa nggak orang kelihatannya sibuk, aktif, tapi pikirannya kosong? Bisa. Loh, jawab bisa tidak? Bisa. Berarti, loh, tapi kan kerja, dia kan sibuk. Nah, yang dikerjakan rutinitas dan tergantung perintah. Orang yang pikirannya kosong, kalau nggak dapat perintah, dia ngapain? Ngupil, jangan mikirnya udah gitu aja. Lo betul tidak? Ya toh, karena nggak ada yang memberi tugas. Tapi orang yang otaknya ada isinya, kalau pimpinannya nggak beri tugas, orang itu pasti cari sesuatu yang bisa dikerjakan di depan matanya. Betul atau salah? Nah, maaf ya. Kalau kita mempercayai konsep ini, sebetulnya nggak ada orang susah, nggak ada orang kelaparan di dunia ini. Tapi kenapa kok ada yang susah? Kenapa sampai ada yang kelaparan? Jawabannya karena otaknya kosong tadi. Dia malas mikir. Papua ini tanah yang kaya. Tahun 90 bulan April, itu pertama kali saya nginjakkan kaki saya di Jayapura. Tapi kalau saya ke Papua pertama kali itu September 86. Tapi cuma di Sorong.
Nah, 86 dan 90. Saya melihat fakta yang sama. Benturan antara orang Papua asli dengan pendatang. Saya dulu mikir, kenapa ribut terus? Bahkan sampai hari ini. Nah, masalahnya di bagian ini. Orang Papua asli iri hati kepada pendatang. Betul atau salah ini? Karena orang Papua asli melihat kami lahir di sini. Nenek moyang kami ada di sini sebelum kalian datang. Tapi kenapa kalian baru datang bisa lebih maju dari kami? Nah, itu saya selidiki. Kenapa? Nah, karena maaf, tanah ini sangat subur. Betul tidak? Nggak usah kerja yang di pantai. Cari aja ikan. Mudah sekali kita dapat ikan di laut. Betul atau tidak? Dapat sekian ekor. Cukup dimakan sehari untuk keluarga. Tanah ini subur. Pohon, buah-buahan, pisang, apa saja banyak. Bahkan keren kita di Papua. Kalau metik nggak dipetik, ditebang pohonnya. Betul, karena banyak sekali. Nah, pendatang, ada telepon Bapak, bukan? Oh, telepon Kak Agus ya. Dengarkan. Nah, pendatang nggak bisa hidup seperti itu, mati, nggak makan. Lalu mereka kerja. Nah, hasilnya otomatis lebih banyak pendatang daripada orang Papua asli. Saudara, maka itu kita dalam hidup ini sadar, ingat bahwa otak kita ini dompet, hati kita juga dompet. Betul? Loh, saya tanya betul? Nah, sekarang tergantung bagaimana kita mengisi dompet itu. Maaf, ada orang rajin ibadah. Berarti kalau di ibadah dengar khotbah enggak? Dengar firman tidak? Dengar. Tapi saya yakinkan, saya tanya. Apakah otomatis kalau orang rajin ibadah, dengar khotbah, langsung firman terisi di hatinya dan di otaknya? Yang lain gimana jawabnya? Dengar khotbah, duduk di gereja, ibadah. Mendengar enggak? Dengar. Lihat yang khotbah enggak? Lihat. Tapi belum tentu firman itu masuk ke pikirannya dan ke hatinya. Kenapa? Ada dua jawabannya. Kok bisa duduk di gereja, dengar ibadah, dengar khotbah, tapi kok kosong? Kenapa? Ada dua alasannya. Satu, iya, yang pertama memang nggak mau ngisi dompetnya dengan firman itu, cuma mau dengar saja. Yang kedua, nah itu tadi, ternyata dompet otaknya dan dompet hatinya sudah kepenuhan dengan hal-hal yang lain. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Orang melamun itu sebetulnya otaknya, hatinya kosong atau penuh? Ayo, orang melamun itu otaknya kosong atau hatinya kosong? Ada kosongnya, ada isinya. Iya, ada kosong. Terus gimana? Ada kosongnya, ada isinya. Oke. Maksudnya saya ngerti, itu loh. Saudara, orang yang melamun justru kebanyakan isi. Isinya apa? Kosong. Loh, betul nggak? Orang melamun itu istilah saya melukis di udara. Kenapa? Di langit, dia lukis di langit. Iya, pokoknya di udara lah melukis. Coba lihat lukisan saya, bagus atau tidak? Yang mana? Ini saya barusan melukis di sini.
Jadi orang yang melamun itu justru otaknya dan hatinya terlalu banyak isinya. Apa isinya tadi? Kosong. Karena orang melamun kan nggak ada faktanya. Beda dengan merenung. Kalau merenung itu ada isinya, maka itu dia renungkan. Dari perenungannya itu pasti lahir sesuatu yang bisa dikerjakan. Betul? Saya beri contoh. Ya, di sini cuma ada satu ibu. Semua kita pria di sini. Tapi saya percaya semua kita bisa masak. Loh, kok enggak dijawab? Betul? Apa? Oke. Ya, pokoknya semua kita pasti bisa masak. Paling tidak masak air lah. Oke. Nah, bisa nggak terjadi begini? Kita bangun pagi-pagi, hari itu libur. Ya, entah libur karena minggu atau libur karena hari besar. Masih di tempat tidur. Bisa nggak kita mikir, aku mau masak babi rica nanti? Bisa. Yang lain jawab dong. Masa cuma Pak Pendeta aja? Bisa. Nah, di dalam perenungan pagi itu, saudara mau masak babi rica. Boleh nggak sudah membayangkan? Nanti babinya dipotong begini, bumbunya begini. Wah, sudah bayangkan semua. Sambil bayangkan air liur keluar sudah. Betul? Padahal barangnya sudah ada belum? Belum. Nah, ini merenung. Kalau melamun, aku mau masak daging gajah. Itu melamun. Gajahnya aku akan goreng 2 kilo. Yang 2 kilo lagi aku rebus. Yang 2 kilo lagi aku bumbu paniki misalnya. Nah, ini melamun. Tidak mungkin karena di Papua nggak ada gajah. Betul tidak? Kalau toh ada gajah. Terus orang cerita, aku mau masak daging gajah. Saudara percaya? Tidak. Ya nggak percaya. Oke? Nah, itu melamun. Jadi beda. Kalau kita merenung, ada sesuatu yang bisa kita hasilkan. Jadi walaupun masih di tempat tidur, dan pagi itu kita merenung untuk mengerjakan sesuatu pada hari ini, entah paginya, entah siangnya, sorenya, terserah. Bisa terwujud nggak? Bisa. Nah, ini yang saya katakan, orang melamun, otaknya ada isinya, tapi kosong. Karena yang dipikirkan nggak bisa diwujudkan, nggak bisa dijadikan. Kita buka Kolose pasal 3. 3 ayat pertama kita baca. Kolose pasal 3. Ayat 1 sampai 3. Ayo yang di rumah juga ikut periksa dompet-dompet kita hari ini. Ya, saya sebutkan tadi dompetnya ada 2. Apa dan apa? Nah, pikiran dan hati. Ayo kita periksa apa isi dompet ini. Bisa nggak dompet itu diisi kebencian? Bisa. Kalau dompet kita diisi kebencian, pasti hasilnya balas dendam. Bisa nggak dompet-dompet hidup kita diisi dengan kemarahan? Bisa. Bisa nggak dompet-dompet hidup kita diisi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan macam-macam lagi, termasuk percabulan dan sebagainya. Ayo kita baca Kolose 3, 1 sampai 3. 1 dulu. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus. Ayo ulang dong. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus. Oh, pasal 3 ayat 1. Karena itu. Nah, karena itu. Bagus ya. Kaget. Pasal 3 ayat 1. Bagus. Iya. Sudah, tunggu dulu. Pak Agus menurut Kolose 3 ayat 1. Iya. Udah? 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, setelah saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, kita disuruh apa? Nah, isi dompet kita dengan perkara-perkara yang di mana? Di atas, yang Tuhan Yesus ada di situ. Sekali lagi saya yakinkan, bisa nggak ada orang duduk di ibadah kelihatan serius mendengar khotbah, tapi pikirannya judi, mabok? Loh, bisa tidak? Bisa sekali. Nah, ini yang kita harus cek. Cara kita mengisi dompet-dompet hidup kita selalu mengarahkan pikiran kita kepada perkara yang benar. Kristus ada di sana. Itu pikiran kita. Kalau pagi-pagi kita bangun nggak mikir duit, pagi-pagi kita bangun nggak mikir kopi, makanan, ngutang, nggak mikir macam-macam, tapi langsung perkara-perkara yang ada di atas, di mana Tuhan Yesus ada. Yakinkan diri kita masing-masing, sepanjang hari itu hidup kita akan luar biasa. Kalau pagi-pagi bangun, dompet-dompet hidup kita isi dengan dendam, kemarahan, tersinggung, sakit hati, ingat kata-kata orang yang kemarin, sampah-sampah kita kumpulin lagi, pagi-pagi kita bangun. Percaya nggak, hidup sepanjang hari itu akan jadi kacau. Betul? Baca lagi ayat 1. Ini penting. 1, 2, 3. Karena itu, Kalau kamu nah, stop. Kata kamu ganti aku. Ulang. 1, 2, 3. Karena itu, kalau aku bangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. ya sudah. Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus, cari perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan Yesus ada. Hidup akan tenang, hidup akan penuh dengan sukacita. Tadi pagi saya tuh baru tidur 2:30, baru selesai. Aduh, ada banyak hal yang bisa saya kerjakan. Nah, terus saya kirim untuk brosur pelayanan yang sekarang ini. Kaget. Ada berapa orang yang di daerah waktu Indonesia bagian barat. Hah, kok belum tidur jam segini? Kan besok pagi bangun pagi. Iya, buat saya nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya perlu tidur bukan berapa jamnya, tapi pikiran dan hati saya itu saya tenangkan betul. Saya nggak mau mikir yang macam-macam. Ternyata jam 6 saya sudah bangun. Segar. Biasanya orang yang kurang tidur kalau bangun pagi ngapain? Masa marah-marah, bukan cuma lesu. Betul nggak? Kalau di rumah nggak ada orang, anjing dimarahi. Karena kan cari pelampiasan. HP yang dimarah. Siapa? HP yang dimarah, jangan dibanting ya. Nah, ini loh saudara cara hidup kita. Apa isi dompet kita? Ayat 2. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, pendek bukan firman ayat ini? Pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, jangan sampai saudara tiap jalan liatin ke atas, jangan begitu, nabrak nanti. Artinya ada 2 tempat yang kita harus pilih. Walaupun kita masih hidup di dunia. Percayalah, apa saja yang masih di bumi ini, yang masih di dunia ini, nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Loh, kenapa? Sebab tiap hari ya begitu. Kok nggak percaya?
Betul nggak? Apalagi usia kita yang sudah tambah banyak. Harusnya hafal tuh. Tiap hari itu ngapain? Loh, saya tanya kok, betul tidak? Pagi-pagi biasanya ngapain? Nah, sudah rutin itu kita kerjakan. Walaupun di hari libur, kita sudah punya kebiasaan. Kalau libur ngapain? Maka itu yang di bumi ini, yang memang sudah begitu berputarnya dan jalannya, nggak usah terlalu banyak kita konsentrasi, buang waktu, buang tenaga, buang energi untuk mikirkan. Ya begini tiap hari. Betul? Pasti BAB, pasti kencing, pasti minum, pasti makan, pasti kita kerja, pasti kita ketemu orang. Rutin. Merokok. Nah itu cepat mati itu. Bodoh betul. Saya setuju orang merokok kalau dia sudah kaya. Bakarlah duitmu. Belum kaya aja bakar duit. Sombong sekali. Oke? Nah, maka itu ayat 2 Kolose 3 ini jelas. Pikirkanlah. Nah, kalau apa yang kita pelajari hari ini, saya ganti. Isikanlah dompet-dompet hidupmu. Ada berapa dompet kita? 2. Apa dan apa? Otak dan hati. Isi dompet-dompet hidup kita. Bukan dengan perkara-perkara di bumi yang sudah rutin begitu. Tapi isi dompet-dompet kita dengan perkara-perkara yang di atas. Hal-hal yang benar dari Tuhan. Nah, ketika dompet-dompet kita isi dengan hal-hal yang benar tadi, percaya nggak sepanjang hari itu hidup kita tenang, enak. Walaupun tanggung jawab tetap berat. Betul atau tidak? Walaupun tanggung jawab tetap berat. Nah, salah satu yang buat saya tadi pagi sampai tidur jam segitu, saya ini besok pagi harus berangkat ke Jakarta. Karena lusa hari Selasa, Rabu, bersama istri saya kami akan ke Australia. Nah, saya sudah dapat tiket besok dengan Wings ke Timika. Itu jam 9.20. Lalu dari Timika lanjut jam 12 berapa gitu. Ya udah. Tiba-tiba dari Wings beri kabar malam lagi. Di sini sudah hampir jam 1. Wah, ini malam-malam gini. Jadi pesawatnya diubah. Yang harusnya berangkat jam 9 sekian dari Nabire ke Timika jadi jam 12.20. Wah, bubar nanti ini. Nggak bisa nyambung. Nah, akhirnya yang ngurusi tiket saya telepon, bagaimana ini? Coba tanya. Ya, yang pagi ada tidak? Karena dari Nabire saya tahu ada 2 pesawat Wings yang pagi ke Jayapura, yang agak siang ke Timika. Nah, tahu sendiri, nelpon ke kantor penerbangan nggak gampang. Nah, itu lama nyambungnya. Sudah nyambung, wah masih diotak-atik. Sampai saya bilang, sudahlah, batalkan aja yang Nabire Timika Jakarta. Beli baru saja. Nabire Jayapura. Nanti sampai Jayapura saya akan cari Garuda atau Citylink. Nah, pihak travel agent saya itu baik, daripada uang ini angus. Kan gak angus, bukan salah penumpang karena Wing yang merubah. Nah, dia maksudnya baik. Nah, tapi saya tuh gak suka bertele-tele. Saya bilang gak apa-apa. Kalau toh dipotong ya sudah. Buat saya waktu itu lebih penting daripada uang. Nah, dia telepon lagi. Wah, nyambungnya lama lagi. Bayangkan, tapi saya tetap tenang. Nah itu 1:30 lebih baru dapat kepastian. Oke, sudah dirubah, nggak perlu tambah bayar karena memang mereka yang salah. Jadi tiket saya lebih pagi berangkat 6.20 ke Jayapura, lalu nunggu batik ke Timika pesawat yang sama. Nah, selesai urusan tiket, ada yang masuk lagi. Masalah ini tanya itu, woi sampai 1 jam kurang 30 detik.
Jadi 59 menit 30 detik masalah cerita. Wah, luar biasa. Nah, sekarang lihat saya seger atau lemes? Seger, karena dompet saya isinya perkara-perkara yang di atas. Ini cara saya hidup. Kalau dompet-dompet hidup kita isi dengan pikiran yang benar. Coba baca lagi ayat 2. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Lagi sekali. Perlu nggak sih kita diribetin dengan perkara-perkara di bumi ini? Secara jujur, nggak perlu. Loh, kenapa nggak perlu? Maaf ya, saya ini kalau ngomong apa adanya. Semua yang kita ributin perkara di bumi, larinya pasti ke WC kok. Loh, kok nggak amin? Loh, betul nggak? Loh, jawab cepat. Mau ribut apa saja perkara di bumi, akhirnya kita berak juga. Maaf ya saya ngomongin. Untuk apa? Yang fana. Ya, ini konsep pikiran yang benar. Untuk apa kita mikirkan yang fana? Tahu kata fana itu bahasa Arab. Artinya yang bisa rusak. Betul tidak? Semahal-mahalnya barang yang kita beli bisa rusak enggak? Bisa. Kalau nggak rusak ya dicuri orang. Kalau nggak dicuri orang kita salah bawa, jatuh, pecah. Beli mobil bisa tabrakan, bisa. Nah itu perkara yang di bumi. Kerja cari duit dapat banyak, dipakai atau tidak? Betul? Ya ngapain? Kok dapat tuh dipakai? Harusnya disimpan dong. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya kok tertawa. Ini loh, perkara-perkara di bumi itu seperti ini. Tapi bodoh atau pinter kalau ada orang kerja setengah mati duitnya banyak, tapi dipakai dikit. Lah coba jawab, itu orang bodoh atau orang apa? Sangat bodoh. Artinya berapapun yang kita cari habis juga. Betul? Habisnya juga sama. Kalau nggak rusak ya dicuri. Ya gitu saja. Itu perkara-perkara yang di bumi. Maka itu kita nggak terlalu banyak mikirkan. Ya memang begitu. Karena fana. Nah, perkara-perkara yang di atas itu yang kekal. Kok nggak amin? Amin. Ayo, jadi kita lebih mikir yang mana? Yang bisa habis, bisa rusak, bisa dicuri, atau mikirkan yang nggak bisa rusak, nggak bisa dicuri. Itu arti ayat 2. Kolose pasal 3. Terima kasih Bapak. Saya mikir banyak hal dalam hidup ini. Maaf ya Ko Agus, ini cuma cerita. Kalau dipikir secara fakta, beban hidup saya lebih berat daripada beban hidup Ko Agus. Artinya, coba maaf ini cuma ngomong. Pak Agus anaknya berapa? 3. Anak saya berapa? 200. Benar, lebih. 1000. Nah, makanya. Ayo, siapa lebih berat beban harusnya? Itu cara saya mikir. Satu kali saya ketemu seorang akuntan. Tahu akuntan ya? Seperti Cia itu. Yang gitu. Dia orang Filipina. Tapi dia sudah lama di Indonesia. Sudah lebih 50 tahun. Nah, dia pernah jadi akuntan di Krakatau Steel di Cilegon. Selama sekian puluh tahun. Istrinya orang Indonesia. Nah, istri itu cerita banyak pada suaminya tentang apa yang kita kerjakan di Papua. Nah, terus gimana cara dapat duit? Masa ada pendeta bisa begitu? Buka sekolah begini, nyekolahkan orang semua. Masa? Akhirnya pas suatu hari kami ketemu, nah ditanya macam-macam. Nah, dia kaget dengan cara hidup saya. Biasanya orang ngitung duit, ya pembukuan, itu yang dihitung duluan keluarnya atau masuknya? Keluarnya. Ayo,
Cepat dong, cuma 1 netra doang, susah bener loh. Biasanya orang buat pembukuan itu ngitungnya yang pertama ditulis itu keluarnya atau masukan. Jelas pemasukan. Karena kalau nggak ada pemasukan itu gimana keluarnya? Nah, saya kebalik. Pembukuan saya selalu keluarnya. Nah, orang ini bingung. Kok bisa? Yang mau dikeluarkan berapa? Yang mau dikeluarkan berapa ditulis. Nah, Baru cari. karena yang dikeluarkan itu pasti. Masuknya ke saya belum pasti. Jadi bisa ditulis yang mana? Yang pasti. Yang mau dipakai. Dia bilang, terus Bapak hidup seperti ini berapa tahun? Waktu itu saya 30 tahun sebenarnya dalam pelayanan. Hah? Yang kedua, waktu saya ngitung-ngitung, kan dia seorang ahli. Hah? Dia kaget. Loh kok bisa? Apa yang ditemukan dia? Pengeluaran saya jauh lebih banyak daripada masuknya. Wah, itu dia pusing lagi. Sampai dia bilang, wah ini harus dibuat teori baru. Wah senang sekali saya kalau dunia bisa kenal teori surgawi ini. Bayangkan 5 roti 2 ikan, keluarnya berapa? Punya banyak itu berapa? Banyak. 5.000 laki-laki loh. Belum perempuan, anak-anak. Masih ada sisa enggak? Nah, itu dia. Dia Kristen memang. Tapi dia bilang, wih, saya baru ngerti konsep ini. Ini memang konsep surgawi. Bagaimana pengeluaran saya bisa lebih banyak daripada pemasukan? Maaf. Ya, kan dia orang pembukuan. Dia tahu. Nah, dia tanya gini. Kan dia tahu pemasukan saya karena persembahan kalau saya melayani. Betul ya? Nah, pengeluaran saya lebih banyak daripada itu. Jadi kalau saya pemasukannya seimbang dengan pengeluarannya, berarti saya seharus khotbah lebih 200 kali. Mati, saudara. Betul enggak? Nggak bisa. Dia lebih pusing lagi. Sebentar. Saya minum dulu. Dia minum karena bingung. Nah, terus saya beritahukan ini. Aduh, Papa di surga itu luar biasa. Ini pola pikir surgawi. Saya kalau hidup pakai pola pikir bumi, nggak akan jadi apa-apa pelayanan model begini. Terus saya jelaskan. Dia panggilannya Pak Pong. Pak Pong, tahu nggak prinsip sungai? Ya, kalau sungai saya tahu. Kalau prinsip saya nggak tahu. Begini saya terangkan. Semua saya ingin juga jawab. Saudara saya tanya, yang di rumah juga jawab. Walaupun tidak semua kita pernah tahu hulu sungai sumbernya, mata airnya. Ya, tidak semua kita tahu. Mana air yang keluarnya atau masuknya lebih banyak yang mana? Keluarnya kan ke muara. Betul? Tapi sumbernya di hulu gunung sana. Ayo cepat jawab. Secara alam. Wih, ini Pak Pong hampir bingung. Saya terangkan itu. Secara fakta alam. Air yang masuk ke sungai dengan air yang keluar dari sungai, mana lebih banyak? Enggak, yang keluar yang masuk dikit. Pertanyaannya, ada sungai bangkrut? Loh, jawab dong. Tidak ada. Nah, kok bisa? Wih, terus Pak Pong garuk-garuk kepala. Ini gimana? Nah, ini hukum Tuhan. Masuknya sedikit sungai itu, mata airnya itu nggak besar. Pertama kali saya tiba di pelabuhan Samarinda, itu 9 November 75. Saya nggak akan lupa. Kami tiba berlima naik kapal namanya Pulau Sonit. Tiba di pelabuhan jam 2 subuh. Waktu itu pelabuhan belum dibuka. Jadi penumpang tidak boleh turun. Ya udah, kami tunggu di kapal. Tapi saya penasaran. Karena diumumkan kapal sudah mulai masuk ke muara, mulut Sungai Mahakam. Kok lama?
Berapa jam itu? Ternyata jauh. Dari muaranya Sungai Mahakam sampai ke Samarinda itu sekian jam. Wih, jauh juga, tapi gelap, nggak bisa ngelihat. Nah, setelah mulai terang, saya keluar ke dek. Saya kaget. Itu pertama kali saya lihat sungai di luar Pulau Jawa. Hah? Ini sungai kok kayak laut? Itu dari ujung ke ujung lebih dari 600 meter. Lebar sekali. Itu baru di Samarinda. Waduh, kalau sampai muaranya saya nggak tahu. Nah, itu pertama kali saya lihat kontainer-kontainer. Ini sungai bisa sebesar itu. Siapa ingat pelabuhan terbesar di dunia itu pelabuhan mana? Rotterdam. Nah, dari pelabuhan Rotterdam itu kapal-kapal VOC sampai ke Indonesia, sampai ke Australia, sampai ke mana saja pelabuhan. Pertama kali saya tiba di pelabuhan Rotterdam itu tahun 84. Saya kaget, ternyata itu muara sungai. Sungai Rhine yang melewati 9 negara di Eropa. Boy, pelabuhan segede itu ternyata sungai, bukan laut. Nah, kembali ke Samarinda. Jadi ini sungai selebar ini. Nah, 6 bulan saya di pedalaman Mahakam. Saya belum sampai ke ujungnya. Tapi kami sudah lewat, ya, mendekati ujung. Tahu jeramnya ya, orang saya bilang giram. Wih, berapa kali perahu kami harus kami pikul. Karena batu-batu, air surut. Jalan sekian ratus meter, baru ketemu air lagi. Perahunya diturunkan, kami baru naik lagi. Wih, itu seru sekali. Nah, saya bilang pada Pak Pong ini. Jadi Pak Pong percaya nggak? Air yang masuk ke sungai ini dari sumbernya, itu jauh lebih kecil daripada air yang keluar ke muaranya. Dan jawab begini, betul sih Pak. Nah, dengan intonasi betul sih Pak, dia percaya atau agak ragu? Tapi dia percaya, memang hukum alam begitu. Nah, saya bilang Pak Pong, saya hidup dengan pola pikir surga. Maaf lagi sekali, air yang masuk ke sungai hidup saya itu cuma dari hasil persembahan kalau saya melayani. Tapi pengeluaran Mary pernah cerita enggak? Waktu itu sebulan. Tadi pagi ada tamu, pagi-pagi Pak Sabto tahu tanya, sebetulnya pengeluaran pesatnya sebulan berapa? Aduh, saya tuh nggak pernah tahu. Cuma tugas saya carikan duit aja. Kira-kira berapa? Mary pernah cerita nggak bagus? Sebulan itu berapa? Sering kok, tapi emang agak lupa, banyak sekali. Iya. Nah, kan kita tahu. Masuk 500 ya. Langsung habis. 2 hari, habis. Nah, bayangkan 500 juta berapa hari habis? Iya, betul-betul terus ya. Tapi lihat sampai hari ini pesat Tuhan berkati luar biasa. Nah, saya jelaskan pada Pak Pong. Kenapa sungai hidup saya nggak pernah bangkrut. Walaupun masuknya sedikit, keluarnya banyak. Karena pegang sumbernya kok. Amin. Pegang sumbernya. Karena ada di sumbernya. Tapi secara alam nggak bisa jelasin begitu. Ya toh ini kan secara intelektual, secara fakta. Saya jelaskan pada Pak Pong. Debit air sungai itu bertambah karena ada 3 hal. Di luar air yang keluar dari sumbernya, dari pusatnya. 1, ada hujan nggak? Nah, hujan yang turun itu menambahi debit air sungai itu. Pak Pong tanya, jadi apa arti hujan buat Pak Daniel? Nah, itu bonus dalam hidup saya. Hujan itu buatan sungai atau karena alam? Alam. Sungai itu nggak ngapa-ngapain, hujan itu turun. Nah, ada banyak bonus yang saya terima dalam hidup saya. Apa itu arti bonus? Kalau saya sedang tidak melayani, tiba-tiba ada uang yang masuk. Itu saya praktekkan lebih dari 40 tahun yang lalu sampai hari ini. Maka itu waktu saya mau menikah, saya beritahu pada istri saya.
Pendapatan kita dari dua hal sumber besar ya. Satu, kalau pelayanan, itu yang kita pakai. Tapi ada bonus. Saya jelaskan, apa itu bonus? Kalau kita lagi nggak melayani, tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Nah, seperti sungai itu. Ketika hujan turun, sungai nggak boleh ambil. Maka itu ada sungai rakus nggak? Nggak ada. Gimana sungai rakus? Oh. Artinya rakus itu apa? Air yang masuk disedot semuanya. Jebol tanggulnya. Betul nggak? Karena becek. Jadi sungai itu tahu diri. Dia nggak habiskan. Biar mengalir. Wih, Pak Pong kaget. Nah, setelah 2 tahunan kami menikah, istri saya melihat. Ternyata bonus yang kami terima jauh lebih besar daripada pemasukan itu sendiri. Dan ini keputusan kami. Tidak boleh kami ambil 1 rupiah pun dari bonus itu. Alirkan untuk sungai itu. Wih, Pak Pong geleng-geleng. Nomor 2, Pak Pong. Makin panjang suatu sungai, makin banyak nggak sungai-sungai kecil numpang bermuara. Karena nggak sampai ke laut dia. Betul? Nah, sekian puluh tahun yang lalu, Tuhan sudah pakai saya membimbing anak-anak SMP, anak-anak SMA, mahasiswa. Setelah mereka pada lulus semua dan mereka punya perusahaan. Nah, mereka numpang muaranya ke sungai besar ini. Artinya, banyak ya seperti Somel ini. Ada andil berapa persen untuk pelayanan ini. Nah, itu pun tidak boleh saya pakai. Biar mengalir untuk pelayanan. Yang ketiga, makin panjang sungai itu. Ada nggak mata air tambahan? Ya, rembesan di sepanjang sungai itu ada. Nah, itu yang saya alami juga. Luar biasa Tuhan. Akhirnya Pak Pong bilang, wah, kalau begini saya nyerah. Tapi saya tanya, tapi Pak Pong, betul nggak konsep ini? Betul. Tapi, nah itu, otak saya belum bisa terima. Nah, inilah pola pikir surgawi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi ini sudah begini, gak usah terlalu banyak pikiran. Ya memang begitu. Mau tutak-atik ya begitu. Setuju? Ayat 3, ayat terakhir. Masih Kolose 3. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam. Haleluya. Sebab kita telah apa? Mati. Ulangi. Kita telah Mati. belum atau telah? Telah. Setengah mati atau mati? Loh, ini pertanyaan penting. Mati atau setengah mati? Nah, orang mati doyan duit enggak? Loh, ayo jawab. Orang mati doyan duit tidak? Bukan habis. Enggak tahu. Ah, kok habis gimana? Habis keinginannya. Saudara dengar. Kalau kita sudah mati, berarti tidak ada satupun bentuk kekuatan sekecil apa yang bisa menguasai orang mati. Kok enggak amin? Loh betul, kok sudah mati? Enggak bisa dikuasai apa-apa. Termasuk uang pun enggak bisa dikuasai oleh orang mati. Saudara, ini luar biasa. Ini yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya hidupi sampai hari ini. Berapapun banyak uang yang saya bisa terima, saya tetap berkata kepada dompet hidup saya ini. Hidup saya bukan karena uang saya. Hidup saya itu karena Tuhan yang memberi hidup. Amin. Fakta. Saya tanya,
Ada nggak orang nggak punya uang tetap hidup? Ada. Loh, ada tidak? Ada. Salah, banyak. Kok ada? Loh, lihat sekitar kita, apalagi kita di Papua. Berapa persen yang kaya? Kecil. Yang lain nggak punya uang, tapi tetap hidup. Nah, inilah fakta. Kalau saudara dan saya telah mati di dalam Kristus, berarti hidup kita tersembunyi di dalam Bapa di surga. Bukan tersembunyi di dalam uang. Bukan tersembunyi di dalam kekayaan kita. Bukan. Ini yang kita harus pikirkan dalam hidup ini. Kira-kira kalau Kolose 3, 1-3 kita hidupi, hidup itu bakal jadi apa? Sehat. Sehat, tenang, aman, nyaman. Dengar semua, maaf, fakta. Yang saudara juga tahu karena kita tinggal di Nabire. Berarti saya butuh duit nggak untuk mengerjakan semua pelayanan ini? Jelas. Saya aja masih punya utang sama Pak Agus ini. Tapi saya tidak terikat dengan uang ini. Kemarin ada yang tanya saya, itu hampir 1 jam. Karena kemarin pas ibadah yang kedua, setelah dari gerejanya Pak Sabto, saya di GPSI. Nah rupanya pas persembahan ini semua live streaming saya masih on. Zoom, Instagram, Facebook. Nah ada yang telepon saya karena mereka melihat saya memberi persembahan. Tiba-tiba dia tanya itu malam itu sampai 2:30 itu. Jadi kalau Bapak memberi persembahan, saya bertanya, cobalah jelaskan. Yang kamu tanya apa? Dia malu-malu. Sudahlah, saya bilang tanya saja. Apalagi di Nabire. Dia bilang begini. Kalau Bapak pelayanan di kota-kota kecil, di desa-desa, walaupun dapat persembahan dari gereja yang Bapak layani, sebetulnya Bapak kan keluar lebih banyak daripada persembahan yang dapat. Oh iya, pasti itu. Kalau di tempat-tempat kecil di desa-desa. Bahkan saya sering setelah saya terima persembahan itu saya kembalikan untuk keperluan jemaat itu. Terus pertanyaannya saya tanya, lalu hidup Bapak dari mana? Nah ini, selama saya jadi hamba Tuhan, nanti bulan Agustus saya akan mensyukuri 50 tahun. Saya jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah. Tidak pernah saya jadikan persembahan hidup pelayanan saya adalah mata pencarian saya. Sama sekali tidak. Woi dia kaget. Jadi bisnisnya Bapak ini apa? Nah, menyelamatkan orang-orang. Itu bisnis Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Nah karena Tuhan tahu saya punya bisnis ini menyelamatkan banyak orang. Menyekolahkan banyak orang. Maka yang punya perusahaan pasti beri saya dana dong. Ya kalau tidak gimana? Ya kalau nggak diberi dana saya diam dong. Buat saya nggak ada tanggung jawab apa-apa. Wih dia kaget. Jadi Kolose 3 ayat 1-3 itu betul-betul saya hidupi sampai hari ini. Maka itu uang buat saya nggak pernah punya arti. Selalu hari Sabtu kemarin di Kalibobo kami ibadah lalu saya mengajarkan. Saya itu nggak pernah pusing dengan uang, sama sekali tidak. Tapi saya akan pusing, akan takut kalau saya tidak mendapatkan firman. Karena saya telah mati. Bayangkan setiap hari saya ngajar. Hari ini saya 3 kali. Begitu orang-orang heran, tiap hari saya ngajar. Maaf, hampir nggak ada yang sama terulang lagi. Pertanyaan bahan dari mana? Nah ini hidup saya.
Saya nggak pusing dapat uang atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi saya akan pusing kalau saya nggak dapat firman. Bagaimana saya akan mengajar? Ini yang luar biasa. Dan Roh Kudus setiap saat memberikan firman yang luar biasa. Walaupun bahannya sama. 66 kitab itu. Kejadian sampai Wahyu. Nggak boleh ditambahin. Hebat Tuhan. Maka itu 10 tahun pertama, tahun 82, saya masih ingat. Tiba-tiba saya tuh kepikir begini. Saya percaya semua rekan-rekan hamba Tuhan akan mikir. Saya bilang, Tuhan, dokter kalau memberi ceramah nggak akan kehabisan bahan. Karena penyakit tambah terus. Alat-alat kedokteran tambah. Obat-obatan tambah. Jadi bahannya banyak. Seorang manajer memberi seminar manajemen. Nggak akan kekurangan bahan. Buku-buku manajemen yang baru keluar. Arsitek. Wih, bahannya banyak semua. Terus saya bilang, lah kalau pendeta, bahannya cuma Alkitab itu. Saya tuh pernah mikir, bakal habis ini kalau saya khotbahkan. Ternyata tahun ini 50 tahun saya khotbah. Nggak habis-habis. Bahannya sama. Ini luar biasa. Maka itu saya katakan, saya nggak pernah pusing dengan uang. Ada baik, nggak ada juga nggak apa-apa. Saya akan pusing kalau saya nggak dapat firman. Wih, saya akan betul-betul panik. Maka itu, ayo dompet-dompet kita. Tadi ada berapa dompet? Apa? Pikiran, otak, dan hati. Isi dengan firman Tuhan. Karena firman ini yang akan merubah konsep hidup kita. Firman. Betul, hidup jadi tenang, nyaman, sehat, damai. Karena nggak dikejar-kejar. Jadi jangan lupa ya, kita sudah hidup bersama Kristus di surga. Yang di bumi, hadapi saja. Betul? Kalau hari ini nggak selesai dan kita jamnya tidur. Besok kita urus lagi. Kalau masalah hari ini nggak selesai, terus kita bawa tidur, ya goblokmu, kok tidur dengan masalah? Malah nggak bisa tidur. Masalah yang ringan hari ini, karena malam nggak bisa tidur, pagi jadi capek, marah-marah. Masalah kemarin yang harusnya ringan jadi berat hari ini, karena hari ini ada masalah lain lagi yang datang. Nah itu cara saya hidup. Kalau hari ini nggak selesai, saya jam tidur, saya nggak pusing. Besok aja dihadapi. Sudah malam mau ketemu siapa? Ngerti? Nah itu pola pikir surgawi. Enak bukan kalau begitu? Maka itu cintai firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri dong. Saudara mau belajar kebenaran di rumah, ingat ini baik-baik. Dompet kita isi dengan apa? Puji Tuhan. Selamat menjadi pelaku firman.